warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah dan iradahnya kita dapat berkumpul di sini. Selawat beriring salam juga tak lupa kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan sampai dengan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Terima kasih kepada kedua kelompok yang telah menyiapkan tempat untuk kita semua. Selamat siang ibu-ibu semua. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah masak ibu-ibu? Sudah. Sudah makan? Sudah. Ya, terima kasih. Nah, adapun di sini kita akan sama-sama mempelajari modul pengasuhan dan pendidikan anak pada sesi 1. Sesi 1 itu coba bisa ibu lihat di bukunya halaman 1 tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, menjadi orang tua yang lebih baik itu ada beberapa langkah. Yang pertama, sikap dan perilaku orang tua. Sikap dan perilaku orang tua dapat mencerminkan tindakan yang kita lakukan untuk si anak kita. Saya mau tanya ibu-ibu, apa hal-hal yang paling bahagia apabila ibu mengingat pada anak ibu? Bisa ibu jawab, Bu Rosa? Bila anak itu mempunyai prestasi, kemampuan dalam belajar. Berarti mempunyai prestasi itu salah satu hal yang bahagia ya, yang dimiliki seorang ibu. Terus Bu? Kalau ibu menyuruh sesuatu anak itu mematuhi, senang nggak ibu-ibu? Senang ya. Kalau misalnya apapun yang ibu katakan, dia selalu tidak pernah dia melakukan kata-kata yang kasar. Itu juga senang kan? Senang. Jadi hal-hal yang membahagiakan orang tua itu adalah hal-hal yang dilakukan si anak tanpa menyakiti perasaan kita ya. Nah, sikap dan perilaku orang tua itu kalau kata pepatah Aceh menanu menanir, menanma menanani ya. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti pohon kelapa itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Berarti segala sesuatu sikap dan tindakan orang tua pasti diturunkan kepada anak ya. Kemudian ibu-ibu, orang tua yang baik itu memiliki konsep diri yang positif. Coba ibu Rosan sini dulunya sama ibu Mulyana. Coba. Nah, saya mau perhatikan. Berhadapan, coba ibu berhadapan. Nah, berhadapan. Oke. Coba ibu Rosa lihat ibu Mulyana. Apa yang menarik pada ibu Mulyana? Kok ketawa? Coba sebutkan hal-hal yang menarik pada ibu Mulyana. Senyumnya. Oh, senyumnya cantik ya. Nah, terus manis. Manis. Itu kalau dari fisiknya. Kemudian kalau dari segi perbuatan, tindakan dia, sifatnya baik. Sifatnya bagus. Bersaudara, bersahabat. Bersahabat. Kalau ibu Mulyana sama Bu Rosa apa? Sama juga. Sama juga. Sekarang ibu, saya mau tanya sama ibu, sifat yang jelek yang dimiliki ibu Mulyana? Sifat Yang jeleknya? tidak bisa kita katakan Gak jelas. apa-apa, katakan aja. Ini kan kita kan sharing, tukar-tukar pendapat. Oh, kalau ibu mengatakan, oh ibu Mulyana orangnya cerewet. Nah, oh dia suka merepet. Silahkan, apa-apa. Ini maaf ya Bu Mulyana, ini umpamanya ya. Nah, di sini saya mau kasih tahu kepada ibu-ibu. Kalau misalnya segala sesuatu yang dikatakan baik-baik untuk kita, kita senang nggak? Senang. Senang. Kalau dikatakan buruk, Pasti perasaan hati kita kan sedih, sedih. kecewa. Marah nggak kita? Marah. Marah. Coba Ibu Mulyana duduk dulu kembali ya. Makasih atas waktunya. Oke, di sini saya ingin sampaikan, kalau misalnya orang mengatakan kita yang baik-baik, otomatis kita merasa senang. Kalau misalnya kita mau masak apa, kalau kita nggak antar ke dia, nggak enak ya. Nah, karena dia saking dia puji-puji kita. Begitu juga dengan si anak. Kalau
anak sering kita puji-puji berarti dia senang. Nah, jangan katakan yang jelek-jelek. Misalnya si anak ibu dia ke sekolah, dikonten sama gurunya 50. Sampai rumah dia nampakin, Bu, Ma, ini kan konten si adik hari ini 50. Kok bodoh sekali, beginilah begitulah. Itu apa? Buat si anak Membuat si anak patah semangat. Jadi apa yang harus ibu lakukan? perbaiki, Dengan cara bagaimana, ibu-ibu? yang mengajarkan dia kembali. Iya, bagus sekali ya. Jadi kalau misalnya si anak nampakin buku catatannya untuk kita, Ma, adik kan konten 50. Jangan kita langsung bilang, adik bodoh kali. Jangan. Itu dapat memukul si mental si anak. Tapi apa yang harus kita katakan? Gak apa-apa. Besok adik belajar lagi. Besok kalau adik belajar lagi pasti adik konten 100. Itu berarti kita memberi semangat kepada si anak. Terus langkah selanjutnya, ibu-ibu, orang tua yang baik itu penuh kasih sayang tanpa melakukan kekerasan. Ya, orang tua yang baik itu penuh kasih sayang tanpa melakukan kekerasan. Orang tua yang baik itu tidak pernah mencubit-cubit anaknya, tidak pernah memaki-maki anaknya, tidak pernah menjelek-jelekan anaknya. Apa yang dilakukan? Kalau dia salah selalu dinasehati. Ya, bisa ibu pahami kan? Nah, ini contohnya, satu contoh. Misalnya ibu lagi memasak, ibu habis memasak, ibu karena ini ibu buatlah teh dingin 1 gelas. Ibu taruh di samping ibu teh dinginnya. Tiba-tiba anak ibu lari-lari dia, jatuhlah air tersebut. Apa yang ibu lakukan? Memanggil anak itu dengan baik-baik. Nak, jangan begitu ya, nanti suka. Ambil lapnya, kita lap sama-sama. Ya, tapi itu bagus sekali jawabannya. Nah, jangan di saat anak melakukan kesalahan kita langsung memvonis dia, langsung mencubit dia, langsung memukul dia. Tapi kayak Ibu Rosa bilang tadi, panggil dia, Nak, ambil kain lapnya, Nak. Ini Ibu ajarin cara lapnya ya. Ini dilap supaya bersih. Nanti kalau udah bersih adik boleh main lagi. Kalau kita nggak marahin, itu perbuatan kita ini dapat mencerminkan anak yang sudah mengajarinkan dia kan, mengajarin dia hal-hal yang baik dengan cara suruh lap gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Apa yang dilakukan si ayah dalam mengasuh anak-anak? Masukkan dia ke sekolah. Iya, boleh mengantarkan dia ke sekolah. Kalau misalnya ada sesuatu yang pekerjaan bisa dibantu, bermain bersama anak, ya kan? Nah, itu bagus sekali. Nah, jangan ayah itu segala sesuatu tanyalah sama ayahnya. Jangan kita ambil sendiri, tindakan sendiri, karena ayah itu sangat terlibat dalam pengasuhan anak, ya. Kemudian langkah selanjutnya membuat keputusan bersama dalam melaksanakan dengan konsisten. Ya, segala sesuatu yang ibu lakukan hari ini itu harus ada dukungan si ayah, makanya libatkan ayah atau membuat keputusan bersama. Misalnya ibu mau sekolahkan si kakak, nah, ibu tanpa bertanya dulu sama si ayah udah lanjut ke sekolah ini. Nanti kalau terjadi sesuatu itu dia ada dukungan dari ayah, berarti dia lepas tangan, nanti terjadilah suatu perselisihan. Yang selanjutnya Bu, menghindari konflik di depan anak. Konflik itu apa Bu? Pertengkaran. Hindari. Nah, kenapa? Kalau kita sering bertengkar di depan anak, itu dapat menyebabkan mental si anak rusak. Contohnya saya bilang begini ceritanya. Misalnya ibu tadi pagi gara-gara bangunin si adik, ibu marah-marah. Kemudian padahal waktu ibu marah-marah itu ibu gak ada niat untuk marah-marahin dia. Ibu antarlah dia ke sekolah. Sampai dia antar ke sekolah, ibu di perjalanan itu tidak pernah ibu ngomong antara ibu dengan si adik. Nah, anggapan si anak, mama kok gak pernah ngomong-ngomong ya? Apa dia marah ya gara-gara tadi bangun pagi? Nah, padahal si mama ini berpikiran, ini nanti ya saya mau beli nasi, dari mana uangnya, mau bayar listrik, dari mana uangnya, terpikir sendiri. Nah, si anak tadi diantar ke sekolah, dia berpikiran apa sih ibu marah ya gara-gara tadi. Nah, itu juga dapat melibatkan anak jadi mentalnya atau fokus ke sekolahnya kurang kan Bu? Nah, jadi tolong apabila
terjadi suatu perdebatan dengan anak, kalau anak mau sekolah itu dibaik-baiki. Jangan diam saja. Nanti anak terpikirkan. Walaupun kita tidak marah, kita memikirkan hal yang lain. Ya. Oke. Nah, tadi itu tolong dihindari konflik di depan anak. Ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Sudah jelas? Sudah paham? Sudah paham. Jadi kesimpulannya yang bisa ibu ambil apa hari ini? Menjadi orang tua yang baik itu ada beberapa langkah. Yang pertama, sikap dan perilaku orang tua. Yang kedua, orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif. Yang ketiga, orang tua yang baik penuh kasih sayang. Yang keempat, melibatkan ayah dalam pengasuhan anak. Yang kelima, membuat keputusan bersama dalam melaksanakan dengan konsisten. Yang keenam, jangan atau menghindari konflik di hadapan anak. Bisa dipahami ibu? Bisa dimengerti? Semoga materi ini bermanfaat untuk ibu di rumah ya. Jangan lupa diterapkan. Jangan lupa diterapkan. Semoga dengan adanya ilmu ini keluarga kita menjadi keluarga yang sejahtera dan harmonis ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.